Bab 2126. Apa? Kamu bekerja untuk Iwan? Penjaga ketiga, penjaga kelima, dan keenam terkejut karena mereka berasumsi bahwa Iwan tidak memiliki pendukung di wilayah selatan. Namun seorang praktisi bela diri di tahap yang muna tiba-tiba muncul dan mengaku bekerja untuk Iwan. Sebagai bawahan bos selatan, mereka tidak percaya bagaimana mereka tidak menerima informasi apapun tentang hal itu. Segera kesadaran muncul di benak mereka. Iwan telah mengumumkan bahwa grup Bio Farma akan merekrut praktisi bela diri di tahap semi yang muna atau tahap yang muna, dan ketiga penjaga semuanya mendengar tentang hal itu. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa Henry baru saja direkrut. Hei orang tua, kamu memilih orang yang salah untuk diikuti. Kamu menggali kuburmu sendiri. Penjaga ketiga mengejek dengan kejam. Karena dia mengetahui bahwa Henry adalah seorang praktisi bela diri di tahap yang muna, dia tidak tahu bahwa penjaga kelima dan keenam tidak akan bisa menandingi Henry. Tidak berani mundur lebih lama lagi. Ia langsung bergabung dengan penjaga kelima dan keenam untuk melawan Henry. Penjaga kelima, penjaga keenam, mari kita semua fokus pada orang tua ini untuk saat ini. Sebelum melanjutkan menangani bocah cilik itu, penjaga ketiga memerintahkan penjaga kelima dan keenam sebelum melancarkan serangan kuat ke arah Henry. Ya, bersiaplah untuk mati, Pak Tua. Penjaga kelima keenam menyipitkan mata mereka dengan jahat. Campur tangan Henry yang tiba-tiba menyebabkan mereka menerima kerusakan pada tingkat tertentu lebih awal. Dan karena kesempatan untuk membalas tiba, mereka tidak ragu untuk bergabung dengan penjaga ketiga. Kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertempuran sengit saat Henry melawan ketiga penjaga. Masing-masing dari mereka bersaing satu sama lain dan sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Karena pil matahari dapat meningkatkan kekuatan praktisi bela diri, Henry melakukan lompatan besar dalam pelatihannya dan lebih kuat dari praktisi bela diri biasa di tingkat awal yang muna. Namun penjaga ketiga juga berada di tahap awal yang muna. Dan karena itu, dia dibantu oleh dua penjaga di tingkat semi yang muna. Kekuatan gabungan mereka setara dengan kekuatan dua praktisi di tahap awal yang muna. Segera, Henry mulai kesulitan dan mulai mengambil posisi bertahan. Mengandalkan kekuatannya, dia nyaris tidak bisa menahan serangan mereka dan ketiga penjaga tidak bisa mengalahkannya untuk saat ini. Bab 2127. Iwan, ada praktisi bela diri di tahap yang muna di pihak mereka dan Henry kalah jumlah. Kita harus pergi sebelum Henry kalah. Ratna merendahkan suaranya dan memperingatkan Iwan. Ia menasihati Iwan untuk langsung menabrak mobil penjaga tadi. Namun Iwan dengan keras kepala malah bersikeras untuk menghadap langsung ke penjaga itu. Untungnya, Henry adalah seorang praktisi bela diri di tahap yang muna dan membantu menangkis para penjaga untuk memberi mereka waktu melarikan diri. Ya Iwan, ayo kita pergi. Tari, Yuni, Rina setuju karena mereka juga tahu bahwa Henry kalah jumlah dan pada akhirnya akan dikalahkan. Jika Iwan tetap tinggal, mereka semua akan hancur setelah itu terjadi. Di sisi lain, jika mereka berhasil melarikan diri tepat waktu, Henry seharusnya mampu melarikan diri dari para penjaga tanpa cedera dan semua masalah akan terselesaikan. Pergi? Tidak, kita tidak bisa pergi. Kita tidak perlu pergi. Iwan menggelengkan kepalanya dan menolak saran mereka sekali lagi. Tapi, Tari dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Iwan akan bersikeras untuk tetap diam dan tidak dapat memahami apa yang sedang direncanakan Iwan karena sepertinya Iwan sedang menunggu untuk dibunuh. Itulah akhir dari diskusi. Jangan khawatir, Tari, Ratna, sudah kubilang. Mereka hanyalah sampah kecil bagiku. Tunggu saja di sini, aku akan membantu Henry dan menyingkirkan mereka. Iwan berkata sambil tersenyum. Apa?
Tari, Ratna, dan yang lainnya tersentak tidak percaya. Mereka hanya menyaksikan kemampuan para penjaga dan mengetahui bahwa mereka semua adalah praktisi bela diri di tahap semi yang muna atau lebih tinggi. Bahkan Henry berjuang untuk melenyapkan mereka, namun Iwan menolak untuk pergi dan malah ingin bergabung dengan Henry dalam acara melawan para penjaga tersebut. Berpikir bahwa Iwan akan melakukan misi bunuh diri, mereka semua tercengang. Iwan, apakah kamu sudah gila? Mereka terlalu kuat, kamu hanya akan terbunuh jika pergi ke sana. Ya, kita tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Tari dan yang lainnya tersentak dan mencoba membujuk Iwan untuk tidak melakukannya. Meskipun Iwan berulang kali menyebutkan bahwa dia tidak takut pada para penjaga, para wanita terlalu memperdulikan dia sehingga tidak bisa berpikir dengan bijaksana. Mereka lebih memilih membiarkan Iwan pergi daripada membiarkannya mengambil resiko karena tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup mereka jika sesuatu yang buruk terjadi pada Iwan. Bab 2128. Tari, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Iwan mengamati ekspresi khawatir di wajah mereka dan sebuah ide terbentuk di kepalanya. Dia mengambil mansetdum dari tangannya dan menyerahkannya pada Tari. Tari, ini senjata yang munah, aku serahkan padamu untuk diamankan. Aku akan pergi membantu Henry mengurus para penjaga sekarang, kata Iwan. Dia mengamati perkelahian tersebut alih-alih ikut serta karena khawatir para penjaga akan mengambil kesempatan untuk mengincar para perempuan. Tanpa perlindungan Iwan, dia akan dirugikan jika para penjaga menangkap Tari dan yang lainnya sebagai sandera. Tiba-tiba Iwan teringat tentang Cut of Doom. Cut of Doom adalah senjata yang muna tingkat 2 dengan kekuatan tahap yang muna tingkat menengah. Iwan biasanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk mengumpulkan serangan di mindset tersebut. Tetapi karena Iwan sudah mencapai fase inti emas, kekuatannya meningkat dan kecepatan mengumpulkan serangan di dalam mindsetnya pun meningkat. Saat ini Iwan hanya membutuhkan waktu seminggu untuk mengisi ulang serangan di tingkat menengah yang muna. Setelah memberikan persembahan dalam beberapa hari terakhir, serangan pada mindset terakumulasi hingga mencapai tahap awal yang muna, dan begitu dia meninggalkan mindset doom bersama Tari dan yang lainnya, dia bisa fokus untuk menjatuhkan para penjaga dengan bantuan Henry. Tari dan yang lainnya bertukar pandang bingung. Mereka semua mengkhawatirkan keselamatan Iwan dan merasa bahwa Iwan semakin membahayakan dirinya sendiri dengan menyerahkan senjata rahasianya kepada mereka. Namun kejadian selanjutnya mengejutkan mereka. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika para penjaga melihat Iwan, Tari dan yang lainnya saling berbisik, mereka langsung waspada. Bos Selatan mengirim mereka untuk melenyapkan Iwan dan menangkap Tari dan Yuni untuk mengambil kendali atas grup Bio Farma. Jika mereka membiarkan Iwan dan para wanita kabur, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Penjaga kelima, penjaga keenam, serahkan orang tua ini padaku. Silakan hancurkan Iwan Busnadi dan tangkap Tari Lestari dan juga Yuni Kusumo. Jangan biarkan mereka kabur. Penjaga ketiga memerintahkan dengan tegas. Karena Henry terlalu tangguh untuk dikalahkan dengan segera, penjaga ketiga memutuskan untuk mengubah strategi dengan menghentikan Henry sementara penjaga kelima dan keenam mengejar Iwan. Ya, penjaga kelima dan keenam segera menyerang Iwan dengan cepat. Beraninya kamu, Henry tersentak kaget. Setelah pertukaran sebelumnya, dia menemukan bahwa penjaga kelima dan keenam berada di tahap semi yang muna, dan karena Iwan masih terlalu muda untuk menyaingi kekuatan mereka. Henry tidak bisa berdiam diri sementara para penjaga menyerang Iwan. Dia mengirimkan energi aslinya kepada penjaga kelima dan keenam dalam upaya menghentikan mereka dan memberi Iwan lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Bab 2129. Akulah yang kamu harus hadapi. Pak Tua, ambil ini. Tendangan menusuk angin. Penjaga ketiga berteriak ketika dia meluncurkan teknik bela diri emas.
Tendangannya menembus udara dengan kekuatan yang luar biasa, mengirimkan gelombang energi ke arah Henry. Brengsek, Henry pun memucat. Meskipun Henry sedikit lebih kuat dari orang lain dengan tingkatan kekuatan yang sama, Henry baru saja mencapai tingkat yang muna dan tidak mampu mengembangkan teknik bela diri. Jadi Henry langsung mendapati dirinya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak dapat menghentikan penjaga kelima dan keenam, Henry melepaskan energinya untuk melawan serangan penjaga ketiga dengan sekuat tenaga. Bam! Serangan Henry dan tendangan penusuk angin penjaga ketiga bentrok, dan Henry jelas-jelas kesulitan menahan tendangan penusuk angin. Lengannya terasa mati rasa dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terdorong ke belakang oleh kekuatan tendangan penusuk angin. Ini dia satu lagi, penjaga ketiga meluncurkan tendangan penusuk angin lagi tanpa henti ke arah Henry. Setelah menyaksikan kekuatan tendangan penusuk angin, Henry tidak punya pilihan selain terus menghindar dan perhatian penuhnya langsung tertuju pada penjaga ketiga. Penjaga kelima dan keenam mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari Henry dan menyerang Yuan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mati sana, penjaga keenam mencibir. Mereka tidak dapat melukai Iwan karena campur tangan Henry, tetapi karena penjaga ketiga menghalangi Henry, penjaga kelima dan keenam yakin bahwa mereka dapat melenyapkan Iwan dengan mudah. Tanpa ragu mereka berdua melancarkan serangan ke arah Iwan dengan kecepatan kilat. Iwan, hati-hati! Tari dan yang lainnya berteriak ketakutan. Ketahuilah tempatmu, bajingan. Iwan mendengus. Dia ingin bergabung dengan Henry untuk menangani para penjaga. Namun penjaga kelima dan keenam mengambil inisiatif untuk menyerang Iwan terlebih dahulu, yang mana itu menguntungkan Iwan. Iwan mengambil langkah besar ke depan dan meluncurkan 2 pukulan secara bersamaan ke penjaga kelima dan keenam. Kamu pasti mempunyai keinginan untuk mati. Penjaga ke-6 menyipitkan matanya dengan tajam. Karena Iwan terutama berlatih dengan seni bijak, yang lain tidak dapat mengetahui tingkat kekuatannya. Tetapi penjaga ke-6 dapat mengetahui bahwa Iwan berada di tahap menengah alam Augana atau tahap akhir alam Augana. Jika dilihat dari kecepatan dan kekuatan ledakannya yang jauh sebelum penjaga ke-6 yang telah berada di tahap semi yang muna. Iwan tidak hanya menolak untuk lari, tetapi dia juga menghadapi penjaga ke-6 secara langsung, yang ditanggapi oleh penjaga ke-6 dengan meningkatkan kekuatan serangannya dalam upaya untuk melenyapkan Iwan dalam 1 pukulan. Bab 2130. Ada yang tidak beres dengan anak itu. Hati-hati, penjaga ke-6, kata penjaga kelima. Dia juga berasumsi bahwa Iwan adalah seorang ahli bela diri yang biasa-biasa saja, dan berpikir bahwa ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk menyingkirkan Iwan. Namun Iwan tampak begitu percaya diri dan tenang sehingga penjaga kelima segera menyadari bahwa Iwan mungkin berencana untuk mengalahkan mereka dengan alat pertahanan tersebut. Tidak berani menghadapi Iwan secara langsung, penjaga kelima menghindari serangan Iwan dan mencoba memperingatkan penjaga ke-6, namun sudah terlambat. Bam! Energi kuat penjaga ke-6 merobek serangan Iwan dan melesat menuju dada Iwan. Lalu Iwan memiringkan tubuhnya pada saat-saat terakhir untuk menerima pukulan dengan pelindung dada kaisar di dadanya. Sambil meluncurkan serangan ganda dengan energi sejatinya di tahap menengah alam Augana di penjaga ke-6. Apa ini? Penjaga ke-6 tersentak tidak percaya. Dia telah mengetahui dari keluarga Hilton bahwa Iwan memiliki alat pertahanan di tahap puncak alam Augana atau tahap semi yang muna. Namun seharusnya tidak sulit bagi penjaga ke-6 yang telah berada di tahap semi yang muna untuk melewati pertahanannya. Yang membuatnya bingung adalah Iwan tidak bergeming di bawah serangannya dan penjaga ke-6 terguncang sampai ke inti. Selain itu, Iwan berhasil menyerang sekali lagi saat dia masih dalam momentum serangan pertama yang mengejutkan penjaga ke-6. Untungnya, pengingat penjaga kelima mengingatkannya dan dia cukup kuat untuk menangani kejadian yang tidak terduga. Pada saat-saat terakhir, dia melakukan jungkir balik di udara dan nyaris lolos dari serangan ganda.
Begitu dia menghindari serangan itu, dia pun mundur untuk menjaga jarak dari Iwan karena takut dengan alat pertahanan yang dimiliki Iwan. Melarikan diri sudah terlambat untuk itu. Iwan mencibir dan menggeser posisinya untuk meluncurkan penjarahan bumi yang menembakkan pancaran energi ke arah penjaga ke-6. Brengsek, penjaga ke-6 mengucap dan kehilangan keseimbangan, jadi dia tidak berdaya untuk membela diri. Pada saat-saat terakhir, dia melancarkan serangan balasan untuk membatalkan serangan Iwan. Bom penjarahan bumi Iwan dan penjaga ke-6 bentrok. Dalam keadaan normal, penjarahan bumi Iwan tidak akan pernah melukai penjaga ke-6. Tetapi karena penjaga ke-6 terlalu terburu-buru untuk melawan dan hanya berhasil memasukkan kurang dari sepertiga kekuatannya, dia tidak punya peluang untuk menangkis serangan itu.